Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung pada video pembelajaran terkait dengan mitigasi bencana yang terjadi pada perumahan. Perkenalkan, saya Iwan Supriyanto, selaku Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Adapun pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi terkait landasan hukum mitigasi bencana, ya, khususnya yang terjadi pada sektor perumahan, kemudian jenis-jenis bencana yang terjadi, yang terkait dengan sektor perumahan khususnya, serta strategi penanganan bencana dan strategi pengoptimalan pentahelix atau stakeholder. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik atau volcanic arc, ya. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus sangat rawan terhadap bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan dari Amerika Serikat pada khususnya. Mengawali pembelajaran ini, saya ingin menjelaskan mengenai definisi dan siklus penanggulangan bencana. Definisi dari bencana, sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis lainnya. Di dalam penanggulangan bencana, kita mengenal adanya siklus penanggulangan yang dimulai dari situasi sebelum terjadinya bencana. Ini adalah upaya memitigasi atau mencegah terjadinya bencana. Ini membutuhkan dukungan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentunya masyarakat. Siklus berikutnya adalah tahap kesiapsiagaan. Jadi situasi di mana terdapat potensi bencana. Biasanya kita mengenal ada status siaga 1, siaga 2, dan sebagainya. Ini adalah status kesiapsiagaan. Sehingga ini pemerintah memiliki peran penting untuk mengingatkan masyarakat atau memberikan early warning system. Kemudian pemerintah daerah sebagai unsur aparatur yang ada di masyarakat yang harus mengingatkan warganya, yang kemudian dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga yang ada. Dan berikutnya, apabila terjadi situasi atau kejadian bencana, ya, maka setelah kejadian tersebut, fase yang dilakukan adalah fase tanggap darurat, yaitu pada saat terjadi bencana. Disinilah peran dari BNPB dan BPBD yang dapat melibatkan berbagai instansi lain. Misalnya untuk pencarian korban melibatkan Basarnas, ya. Kemudian kaitan dengan membuka akses untuk infrastruktur agar bantuan dan operasi tanggap darurat dapat berlangsung dengan lancar, bisa melibatkan Kementerian PUPR ataupun kelompok lembaga lainnya yang bisa kita libatkan. Masa tanggap darurat ini biasanya ditentukan, ya, atas keputusan pimpinan daerah dalam jangka waktu tertentu, yang mana situasinya adalah dipastikan bahwa situasi kedaruratan, sikap tanggap darurat sudah bisa dilakukan. Fase selanjutnya setelah itu ada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam beberapa kasus, saudara-saudara sekalian, ada fase transisi menuju pemulihan. Ini adalah fase di mana fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Biasanya terjadi pada kejadian yang gempa besar,
tsunami yang cukup dahsyat dan sebagainya, di mana fase transisi ini dilakukan apabila tanggap darurat belum selesai gitu ya, tetapi ada beberapa sektor proses rehabilitasi dan rekonstruksi dipandang perlu efektif untuk segera dilakukan. Ya, jadi ada fase itu. Dan itu biasanya juga ditetapkan dengan keputusan dari pimpinan daerah. Dalam fase pemulihan tadi, pemulihan transisi menuju pemulihan tadi, biasanya juga dibangun infrastruktur darurat, ya. Apakah itu hunian sementara, sekolah sementara, puskesmas sementara dan sebagainya, ya, dalam rangka mempersiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Fase selanjutnya yang tadi saya sampaikan adalah fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya, di sini pemerintah daerah wajib menyusun yang namanya RP3 ya, R3P ya, dan atau rencana aksi. Di sini melibatkan banyak peran. Mana yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, mana yang didukung oleh bantuan dari berbagai pihak, ya. Ini kita harus formulasikan. Mengapa ini penting? Agar tidak terjadi adanya duplikasi pendanaan, ya. Dan perlu yang saya ingatkan adalah dalam siklus penanggulangan ini kita wajib mengambil pembelajaran tentunya dan evaluasi dari kejadian bencana yang terjadi. Karena konsep rehabilitasi dan rekonstruksi yang kita dorong ke depan, khususnya oleh Kementerian PUPR adalah build back better, membangun yang lebih baik ke depan. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai apa itu tujuan dari mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun membangun kesadaran serta meningkatkan kemampuan, ya, ini berbagai pihak untuk menghadapi ancaman dari bencana itu sendiri. Ya, jadi ini sebenarnya adalah kesadaran kita akan risiko terjadinya bencana. Sadar akan risiko ini menjadi sangat penting. Nah, apa saja kegiatan mitigasi yang dilakukan? Pertama adalah melakukan pelaksanaan penataan ruang. Jadi artinya kita harus memahami zona-zona rawan bencana ada di mana, sehingga rencana tata ruang harus ditata sedemikian rupa agar terutama perumahan tidak berada pada zona-zona rawan bencana. Misalnya berada di sempadan sungai, ya, yang rawan tergerus oleh aliran sungai atau banjir misalnya. Daerah sempadan pantai misalnya, yang rawan terdampak misalnya tsunami. Atau yang berada pada sesar, ya, patahan dan sebagainya, yang rawan terdampak gempa. Begitu juga permukiman atau perumahan yang padat. Ini juga terjadi kerawanan, khususnya misalnya kebakaran dan sebagainya. Nah, sehingga penataan ruang ini menjadi sangat penting. Memisahkan antara yang punya risiko tinggi, risiko rendah, dan risiko sedang ini menjadi sangat penting. Dan pengaturan itu ditata melalui rencana tata ruang, baik rencana tata ruang wilayah, kota, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengaturan pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan tata bangunan. Ya. Karena itu sejumlah regulasi, ya, baik itu undang-undang, semacam undang-undang bangunan gedung, berikut PP-nya, serta beberapa permen, serta SNI, termasuk building code, ini adalah upaya regulasi yang mengatur, ya, bagaimana bangunan tahan gempa, bangunan aman terhadap tsunami, bagaimana bangunan aman terhadap banjir bandang dan sebagainya. Standarnya seperti apa? Ketahanan gempanya seperti apa? Masing-masing daerah mungkin juga berbeda. Teknologi materialnya seperti apa, teknologi strukturnya seperti apa, bagaimana jalur aksesibilitas dan sebagainya. Ini semua diatur. Ada regulasi yang mengatur dan kemudian dituangkan di dalam perencanaan-perencanaan sampai dilaksanakan dengan pembangunan. Yang terakhir adalah penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, termasuk sosialisasi, ya, dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Jadi upaya ini harus kita lakukan secara terus-menerus. Tadi yang saya sampaikan adalah membangun kesadaran semua pihak bahwa negara kita ini adalah rawan bencana dan masyarakat sadar akan hal itu. Sehingga kita harus punya cara dan strategi sehingga apabila terjadi bencana atau bencana itu terjadi, kita bisa selamat
dari bencana tersebut, apapun bencananya. Peran Direktorat Jenderal Perumahan dalam penanggulangan bencana, khususnya yang terjadi di sektor perumahan tentunya, pertama ada 3 tahap di sini ya, ada tahap prarencana, tahap tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk tahap prarencana, pada kejadian sebelum terjadi bencana, kita melakukan yang namanya mitigasi, ya. Kita membuat regulasi-regulasi bangunan tahan gempa serta mensosialisasikannya. Ada edukasi-edukasi yang kita lakukan. Kemudian juga melakukan pemantauan kondisi bangunan. Kemudian penerapan beberapa SNI khususnya yang terkait dengan bangunan tahan gempa, ya. Kemudian juga pembangunan perumahan yang kita lakukan, kita harus pastikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, serta zona yang tidak rawan terhadap bencana. Termasuk kita juga melakukan upaya peningkatan kualitas dari perumahan ya. Di dalam program-program rumah swadaya pun kita lakukan upaya perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni, agar setidaknya salah satu dari aspek rumah yang aman dan sehat, yaitu ketahanan terhadap gempa, ini bisa tercapai. Misalnya dengan menggunakan teknologi ferus, semen, dan sebagainya. Ini adalah rangka memitigasi. Apabila terjadi gempa pada suatu saat di daerah tersebut, rumah tersebut bisa aman, walaupun itu rumah sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan kesiapsiagaan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini juga kita lakukan pada gedung, rumah susun, dan sebagainya, ada simulasi rutin ya. Salah satu contoh adalah fire drill misalnya, ya, bagaimana menguji kinerja proteksi kebakaran, baik aktif maupun pasif, ya, pada satu bangunan rumah susun. Kemudian pada rumah komplek perumahan yang cukup banyak kita lakukan. Kemudian pembentukan tim reaksi cepat, ya. Jadi pengelola dari rumah susun, apartemen, dan sebagainya harus membentuk, ya. Selain pengelola rumah susun juga ada unit reaksi cepat. Apabila terjadi bencana, jelas siapa melakukan apa. Kemudian juga melakukan bimbingan teknis untuk tim reaksi cepat tersebut, serta penggunaan aplikasi pendataan cepat. Nah, ini juga kita harus lakukan. Kemudian juga penyediaan sarana prasarana ya, baik itu proteksi pasif ya yang harus kita siapkan dengan teknologi perkembangan teknologi yang ada, banyak teknologi yang kita bisa siapkan. Kemudian memastikan SOP ya, kemudian Juknis dan Juklak ini bisa dilaksanakan, pelatihan mitigasi serta dalam rangka membangun kesiapsiagaan kita juga Kementerian PUPR menyiapkan tenda-tenda darurat, kemudian ada velbed ataupun tempat tidur darurat yang apabila terjadi bencana bisa langsung kita kirimkan. Juga diantaranya dukungan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, misalnya hidran umum, mobil unit, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan kita. Kemudian apabila terjadi bencana, pada darurat bencana yang kita lakukan pendataan cepat. Saat ini kami bekerja sama dengan BNPB, kami juga punya aplikasi untuk identifikasi dan pencatatan rumah yang terdampak ya secara cepat, real time online begitu ya dengan aplikasi, sehingga kita bisa langsung menghitung berapa rumah yang terdampak, mana yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan secara cepat dan akurat. Ini menjadi penting karena kecepatan penanganan ini sering terkendala masalah data, sehingga pendataan yang akurat dan cepat itu menjadi kunci. Penanganan tidak boleh kehilangan golden time istilahnya di dalam penanganan bencana ini. Kemudian dalam masa tanggap darurat ini tentunya banyak warga terdampak, sehingga kita harus siapkan ya hunian darurat atau hunian sementara, ya tenda keluarga, tempat tidur darurat, kemudian beberapa fasilitas yang lain misalnya untuk ibu hamil, ibu menyusui dan sebagainya itu harus kita siapkan. Untuk anak-anak trauma healing dan sebagainya itu harus kita lakukan. Kita siapkan. Ini juga biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak, BNPB, BPBD, dan kami PUPR juga menyiapkan beberapa yang sudah kita siapkan di fase sebelumnya tadi. Kemudian apabila dipandang perlu, kita juga menyiapkan hunian sementara, ya. Karena bagaimanapun juga apabila rumahnya terdampak, maka salah satu pilihan adalah menyiapkan hunian yang cepat, ya, hunian sementara. Tingkat hunian sementaranya ini sendiri juga tergantung pada
berapa lama kira-kira kemungkinan kita untuk menyiapkan rehabilitasi rekonstruksinya nanti. Selanjutnya di tahapan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi kita lakukan pendataan secara mendalam ya rumah yang terdampak ya sampai kepada by name by address gitu ya. Jadi masyarakat yang terdampak siapa, kemudian nanti ini karena terkait dengan besaran ataupun calon penerima bantuan yang akan menerima bantuan hunian tetap misalnya. Kemudian proses pembangunan konstruksi baru. Tidak selalu Kementerian PUPR menangani konstruksi baru. Saat ini sudah ada kesepakatan untuk penanganan kerusakan yang in situ, artinya kerusakan di tempat, sudah mendapat bantuan stimulan ya dari BNPB. Saat ini standarnya 50 juta kalau rusak berat, 25 juta untuk rusak sedang, dan 10 juta atau 15 juta untuk rusak ringan. Ya. Dikelola oleh dana dari BNPB melalui dana siap pakai yang kemudian didistribusikan oleh BPBD di daerah kepada masing-masing masyarakat yang mekanisme penanganannya ini berbagai ragam. Ya. Setiap bencana itu unik, ya, sehingga penanganan rumah ini menjadi bisa berbeda satu sama lain. Nah, bisa juga ditangani Kementerian PUPR apabila rekonstruksi rumah ini dilakukan secara relokasi. Lokasi yang terdampak tadi tidak mungkin dibangun kembali, sehingga masyarakat harus dicarikan alternatif lokasi lain yang dapat dibangun dan aman buat mereka. Karena konsepnya tadi seperti saya sampaikan, build back better, jadi membangun di relokasi yang daerah aman. Nah, kemudian untuk yang perbaikan pun tanggung jawab Kementerian PUPR ada. Meskipun dilaksanakan oleh masyarakat di dalam rangka perbaikan, retrofit atau pengubahsuaian dari bangunan-bangunan itu, tugas kita melakukan pembinaan, pendampingan, memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan tadi bukan sekedar beautifikasi, tetapi juga melakukan perkuatan-perkuatan yang dianggap perlu. Apabila terjadi gempa lagi, ya ini sesuatu yang tidak kita harapkan, dapat terlindung dari bencana tersebut. Ya. Dan ini juga satu hal yang penting untuk kita paham. Dalam penanggulangan bencana ini, beberapa dasar hukum yang menjadi landasan kita untuk melaksanakan penanggulangan bencana, ini antara lain, satu ada undang-undang, ya, ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan khusus terkait dengan rumah, ini juga referensi kita adalah Undang-Undang Nomor 28 2002 tentang bangunan gedung, ya. Kemudian satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Ya. Kemudian ini berikut turunannya, ya, ada peraturan pelaksanaannya, ada beberapa PP, ya. Kemudian ada Permen dan Kepmen, serta ada Standar Nasional Indonesia. Ini juga satu referensi yang harusnya menjadi rujukan Anda semua di dalam kita melaksanakan penanggulangan bencana dengan prinsip tadi yang saya sampaikan, build back better. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, gambaran bencana alam yang dapat ditangani, ya, ini ada dua tadi kan, peristiwa alam maupun non alam. Yang alam ini banjir bandang, angin puting beliung, gempa bumi, longsor, tsunami, kemudian juga kebakaran hutan, ya, karena cuaca ekstrim, gunung meletus. Nah, ini yang kaitan dengan peristiwa alam. Nah, selain itu juga ada bencana non alam, ya, yang dapat kita tangani, seperti kegagalan bangunan atau kegagalan teknologi, gagal modernisasi gitu ya, teknologi canggih tapi kemudian tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian bencana seperti yang kemarin kita alami, ya, ada pandemi, epidemi dan sebagainya. Strategi penanganan risiko akibat bencana, jadi ini ada 3 tahap, ya, tahap perencanaan, tahap identifikasi dan tahap pemulihan. Pada tahap perencanaan, ya, yang harus kita siapkan adalah peta rawan bencana. Jadi Kementerian PUPR juga punya beberapa peta, jadi ada peta gempa, ya, yang terus diupdate, baik itu mikrozonasi maupun makrozonasinya, peta banjir, peta longsor, peta kekeringan dan sebagainya. Ini kita miliki. Lalu kita juga punya peta tata ruang, jadi bagaimana rencana tata ruang termasuk potensi-potensi risikonya, serta dokumen RP3KP. Kemudian pada tahap identifikasi, ya, kita harus secara berkala dan kita mendorong pemerintah daerah untuk mengidentifikasi perumahan-perumahan atau rumah yang berada di lokasi yang rawan bencana, di pinggir sempadan, di pinggir sempadan pantai,
di daerah sesar dan sebagainya. Masyarakat harus aware, harus kita sadarkan bahwa di daerahnya adalah yang rawan terhadap rawan bencana. Kemudian identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan. Ya. Sadar akan bencana tadi, maka kita juga sadar akan menyiapkan untuk relokasi perumahan itu sendiri. Kemudian pendataan rumah korban bencana alam yang sebelumnya belum tertangani ini juga penting. Seringkali penanganan bencana itu tidak tuntas karena proses waktu yang terlalu lama dan ada pihak-pihak yang masih terabaikan dan belum mendapat haknya. Ini juga satu hal yang harus kita data, yang kita update dan kita identifikasi. Di tahap selanjutnya, tahap pemulihan, kita lakukan pembangunan rumah yang terkena bencana tadi melalui alur tahapan penerapan SPM Permendagri ya, nomor 59 tahun 2021. Ya, dimulai dari pengumpulan data, memastikan bahwa data penerima warga terdampak bencana ini valid, by name by address. Kemudian memperhitungkan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, ini juga sangat penting. Kemudian penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, ini juga satu hal yang kita harus siapkan. Serta yang gak kalah penting adalah pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar itu sendiri. Dalam penanggulangan bencana, kita juga harus memperhatikan amanat penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pada pasal 1 ayat 17 standar pelayanan minimal ini mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Ya, jadi ini adalah kewajiban. Jadi tidak bisa kita abaikan terhadap bencana. Oh, itu kan risiko, itu kan takdir. Tetapi ada kewajiban pemerintah, ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan penanganan. Nah, disinilah di dalam pasal 12 ayat 1 urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu mencakup apa saja? Ada pendidikan, ada kesehatan, ada pekerjaan umum dan penataan ruang, ya, kemudian perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Penerima layanan terkait dengan penanggulangan bencana ini ada dua. Jadi layanan pertama adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Artinya setiap rumah tangga atau keluarga korban bencana yang memenuhi kriteria rumah layak huni, ya, ini penghasilannya misalnya rumah tangga kurang atau sama dengan UMP, ini wajib dibantu, ya. Kemudian memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Jadi memang dia status kepemilikannya memang di atas tanah miliknya rumah kemarin. Tidak memiliki aset bangunan lain. Kalau rumahnya ada 10 atau 20 gitu ya, tersebar di mana-mana, ya mungkin prioritas pembangunan pemerintah yang dibantu adalah yang tidak memiliki rumah sama sekali. Kemudian terkecuali untuk yang tidak memiliki penguasaan atas tanah dan bangunan, ini dapat difasilitasi dengan bantuan uang sewa, ya, atau rumah tidak layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik itu bentuknya rumah susun sewa maupun rumah sewa umum, begitu itu. Kemudian layanan kedua adalah fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Ya, jadi ini setiap rumah tangga atau keluarga yang terkena relokasi program pemerintah, ya, ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan bendungan, gitu ya, pembangunan bangunan sabu, misalnya untuk penanggulangan terhadap bencana gunung berapi dan sebagainya. Nah, ini wajib kita berikan ganti untung sepanjang mereka tidak memiliki aset tanah dan bangunan dalam kabupaten kota yang sama, ya. Ini dikecualikan untuk DKI Jakarta. Kemudian penghasilnya di bawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai serta mendapatkan surat keterangan tidak mampu atau ini dari kepala daerah atau kepala desa atau lurah setempat, begitu. Berikut ini adalah beberapa contoh tahap pemulihan hunian untuk penanganan bencana, ya. Di masa darurat kita bisa melihat ini ada tenda, ya, ini tenda darurat. Tenda itu ada yang bentuknya barak, ada yang sifatnya tenda keluarga saat ini. Pada tahap awal biasanya kita gunakan barak, begitu. Tapi kemudian berikutnya kita bisa siapkan tenda yang sifatnya keluarga, artinya satu keluarga bisa tinggal di satu tenda tertentu. Ini akibat psikologis dan sebagainya, ya.
Kemudian pada masa transisi kita bisa siapkan namanya hunian sementara atau huntara gitu ya. Nah ini sifatnya juga 1 KK, 1 huntara gitu ya. Itu kita bisa siapkan dan kemudian pada masa rekonstruksi kita bisa bangun hunian tetap. Ya. Yang kita harus pastikan di dalam pembangunan huntara dan huntap ini harus aman. Kekuatan struktur bangunan terhadap ya guncangan gempa, fungsi beban hunian itu sendiri, serta mungkin dalam pembangunan biasanya di hamparan lapangan dan sebagainya potensi terhadap angin misalnya ya, ini perlu kita cegah. Juga kenyamanan ya, meskipun hanya sementara tetapi kenyamanan ini juga penting. Kebutuhan ruang gerak, getaran, kondisi udara juga penting. Juga perlu sehat, jadi ini dari segi penghawaan, pencahayaan, pengelolaan air dan sampah serta kemudahan akses ya. Apabila ada kecacatan khusus misalnya dari warga terdampak ini harus kita pikirkan huntaranya maupun huntapnya itu harus kita siapkan, ada rem dan sebagainya. Guna memastikan bahwa di dalam rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di sektor perumahan ini kami memastikan bahwa teknologi yang diterapkan, teknologi yang digunakan memang benar-benar teknologi bangunan yang tahan gempa. Beberapa teknologi yang kami rekomendasikan adalah salah satunya adalah teknologi RISA, ada Ruspin dan beberapa teknologi yang lain. Teknologi RISA ini merupakan salah satu teknologi struktur sistem pracetak atau knockdown ya, yang terdiri dari 3 komponen ya, komponen atau disebut panel ya. Ini jenisnya ada P1, P2 dan P3 yang dirangkai dalam satu trave ukuran sekitar 3x3 meter persegi yang kemudian dirakit dengan sistem baut. Sistem struktur ini menggunakan tulangan dari baja yang kemudian dicor secara beton bertulang. Teknologi ini merupakan hasil karya paten dari Puslitbang Permukiman atau Balitbang Kementerian PUPR ya, yang saat ini sudah diterapkan di berbagai lokasi penanganan bencana. Teknologi yang lain yang bisa diterapkan ada Ruspin dan mungkin ada beberapa teknologi lain yang dikembangkan oleh berbagai pihak yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Cipta Karya, guna memastikan apa yang dibangun oleh siapapun dengan teknologi apapun itu aman terhadap bencana. Berikut ini beberapa desain hunian tetap pasca bencana ya, badai siklon Seroja yang terjadi di NTT dan di NTB yang menggunakan struktur RISA. Jadi ini beberapa contoh diantaranya, ini ada denah, kemudian ada tampilannya seperti ini. Dan saat ini sudah hampir seluruhnya bisa terselesaikan. Nah ini gambaran sebaran dari pembangunan hunian tetap itu di tahun ini ya. Kami masih menyelesaikan hunian tetap di Sulawesi Tengah pasca gempa dan tsunami tahun 2018, ada sekitar 6.000 yang harus kita bangun dan tahun ini kurang lebih 2.400 akan kita selesaikan dan sisanya akan kita tuntaskan di tahun 2023. Kemudian di Jawa Barat, di Sumedang kemarin bencana longsor begitu ya, ada 30 unit yang akan kita kerjakan. Kemudian di Jawa Timur hunian tetap pasca bencana erupsi Gunung Semeru yang ada di Lumajang ini ada 1.950 unit yang alhamdulillah sampai dengan di awal Mei ini sudah progresnya sudah 90%. Bulan Mei ini insya Allah sudah bisa dihuni. Ini beberapa dokumentasi pembangunan huntap yang ada di NTT pasca siklon tropis Seroja yang ada di sana. Kemudian ini yang di NTB juga siklon Seroja ada di 2 kabupaten di Bima dan Dompu. Selanjutnya ini yang cukup masif ya adalah pembangunan hunian tetap pasca bencana erupsi yang di Semeru ya. Ini desainnya dan kemudian ini juga spesifikasinya dan ini salah satu pembangunan yang mendapat apresiasi, pembangunan sangat cepat begitu. Ini pembangunan yang pasca banjir bandang dan longsor yang ada di Sumedang, jumlahnya tidak terlalu banyak tetapi kita siapkan relokasi di lahan yang lebih layak begitu ya, yang potensi untuk terjadinya bencana serupa atau bencana lain relatif bisa terkendali. Ya, ini desainnya, jadi hamparan yang akan kita bangun menjadi sebuah kompleks perumahan yang tidak hanya rumahnya, tapi kita lengkapi dengan infrastruktur dasar yang
lain. Begitu juga ini yang terjadi di Sulawesi Tengah, kebetulan didanai dari pinjaman luar negeri, ya. Ini beberapa paket yang kita kerjakan, ya, sampai dengan akhir 2021 telah terselesaikan kurang lebih 1.679 dan sekitar 2.400 selanjutnya akan dilaksanakan di tahun ini 2022. Sisanya akan kita selesaikan setelah kesiapan lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah di tahun 2023. Semuanya menggunakan teknologi RISA. Jadi mengapa ini penting? Karena kita memastikan bahwa yang kita bangun ini harus lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Itu prinsip build back better yang kita kedepankan. Selanjutnya terkait dengan strategi bagaimana kita mengoptimalkan pentahelix atau peran berbagai pihak di dalam penanganan bencana. Jadi ini kita lihat di tahapan pra bencana, peran pemerintah daerah ini harus kuat karena sesuai dengan amanat otonomi daerah, ya. Jadi mengidentifikasi perumahan di lokasi-lokasi yang rawan ini melalui RP3KP, ini penting. Mengidentifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi, ini juga sangat penting, ya. Ini peran dari, kalau di daerah itu ada dinasnya, dinas PKP, tapi ini semua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, ya. Kemudian pada saat terjadi bencana, menetapkan status bencana, ya. Ya, ini menurut skalanya. Apabila dampak bencana itu hanya di satu kota kabupaten, maka ini SK bencana diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Kalau ini seperti di NTB kemarin, dampaknya beberapa kota di dalam satu provinsi, maka SK bencana ini deeskalasi menjadi SK gubernur. Bahkan apabila bencana ini meluas beberapa provinsi atau skalanya juga sangat besar, seperti tsunami Aceh dan Sumatera Utara, kan, karena tidak hanya Aceh saja, dan ini dinyatakan sebagai bencana nasional, ini juga bisa ditetapkan oleh pimpinan yang lebih tinggi lagi misalnya. Nah, proses selanjutnya setelah penetapan bencana dalam jangka waktu tertentu oleh bupati harus dilakukan pendataan cepat, ya. Ya, ini pendataan ini menjadi penting dilakukan juga ini oleh BPBD. Ada aparatur pemerintah daerah yang melakukan. Dari pendataan cepat tadi, rencana penanganan dinas PKP juga menyusun R3P, jadi rencana aksinya harus disusun. Paling lama 3 bulan setelah terjadinya bencana. Dalam banyak kasus bahkan lebih dari itu. Ini biasa terjadi karena adanya konflik kepentingan. Ini yang kita harus antisipasi, ya. Karena banyak kejadian bencana, banyak pihak yang istilahnya aji mumpung, banyak pihak yang ingin mengais keuntungan di tengah kondisi kebencanaan. Karena itu harus kita jaga, ya. Antara kebutuhan dan keinginan ini harus kita jaga. Kita harus pastikan bahwa yang mendapat hak penanganan adalah mereka yang terdampak. Dan kemudian pasca bencana, standar pelayanan minimal perumahan sendiri lebih diarahkan pada tahap pasca bencana. Artinya layanan tadi yang saya jelaskan di awal, ya, ada layanan 1 yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Kemudian layanan 2 adalah fasilitasi penyediaan rumah layak huni melalui relokasi itu. Nah, ini bisa dilakukan oleh dinas PKP, tetapi apabila pemerintah daerah ruang fiskalnya terbatas, kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain juga terbatas, dapat memintakan bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Dalam upaya penanganan bencana, maka upaya preventif haruslah kita kedepankan dalam mitigasi bencana ini. Karena itu perlu kiranya pertama membentuk tim satgas bencana, khususnya di sektor perumahan, dan bekerja sama dengan BPBD. Yang kedua, pembentukan tim untuk memastikan penerapan standar pelayanan minimal. Ini diterapkan melalui peraturan gubernur, ya, untuk provinsi dan peraturan bupati wali kota untuk tingkat kota kabupaten. Lalu yang paling penting dalam penanggulangan bencana ini harus dilakukan koordinasi instansi terkait, ya. Tidak hanya dinas PKP saja, tetapi juga BPBD, Dinas Pertanahan, PTSP, Dukcapil kaitan dengan kependudukan, ini harus dilakukan, ya. Kita harus sadar bahwa bencana itu datang kapan saja sehingga koordinasi ini menjadi penting. Kesiapsiagaan juga menjadi penting. Kemudian intensif dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang standar pelayanan minimal ini. Yang kelima adalah melakukan pendataan awal mitigasi bencana, ya, melalui
kajian risiko bencana dan identifikasi perumahan di lokasi-lokasi yang rawan bencana, serta lahan potensial lokasi relokasi, jadi melalui peta rawan bencana, peta RT/RW, dan RP3KP. Yang terakhir adalah melakukan sosialisasi terhadap standar teknis, ya, standar-standar itu SNI dan sebagainya. Kita sosialisasikan bagaimana penyediaan rumah atau rehabilitasi rumah yang layak huni kepada masyarakat, khususnya yang di lokasi rawan bencana. Kemudian upaya-upaya pencapaian lain yang kita bisa lakukan adalah penyusunan rencana prioritas. Ya, ini kami mengharapkan pemerintah daerah bisa melakukan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen RPJPD ya di pemerintah daerah, RPJMD, Renstrada gitu ya, dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam RKPD maupun penyusunan RP3KP. Ini yang kadang-kadang pemerintah daerah abai. Ini yang harus kita dorong. Teman-teman yang ada di balai dan satker punya kewajiban untuk melakukan pembinaan, mendorong pemerintah daerah melakukan ini. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya terkait dengan penerima layanan SPM tadi, menyadarkan mengenai spesifikasi rumah layak huni itu seperti apa, yang ramah bencana bagaimana tata cara perbaikan dan rehabilitasinya, serta alternatif-alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan. Kemudian juga membangun komitmen dan kerjasama, jadi membentuk komitmen bersama dengan pemerintah, LSM, swasta, akademisi. Saat ini sedang kita bangun juga bagaimana peran misalnya Basnas, kemudian BPKH, ada lembaga Buddha Suci, CSR dari badan usaha manapun, swasta, kemudian peran kampus Merdeka, Merdeka Belajar di perguruan tinggi ini kita bisa dorong, kolaborasi, tentara masuk desa juga bisa kita libatkan. Jadi ini adalah strategi kolaborasi dalam rangka memitigasi adanya bencana, termasuk pada saat penanganan bencana ketika bencana terjadi. Kemudian kita juga konsolidasi sumber dana lainnya, jadi memaksimal sumber pendanaan yang tidak hanya berasal dari APBN dan APBD. Seperti yang saya sampaikan tadi, kolaboratif misalnya ada DAK, ada CSR, begitu ya, atau bantuan-bantuan yang lain gitu. Ini menjadi upaya yang penting. Bapak dan Ibu, demikian penyampaian materi mitigasi bencana yang terjadi di lingkungan perumahan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.